Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andini Piatni, NIM 2233572, program studi manajemen kelas RA3 semester 4. Dan di sini ada dosen pengampu saya, ada Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas UTS saya, yaitu perilaku keorganisasian. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan bukan sedikit presentasi, emang presentasi gitu kan. Jadi materinya itu yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu ada konsep dasar perilaku organisasi, yang kedua teori perilaku dan model perilaku organisasi, dan yang ketiga ada perilaku individu, perilaku kelompok yang berpengaruhi terhadap organisasi, yang keempat ada teori motivasi dan menerapnya dalam alam organisasi, dan kelima nilai sikap dan kepuasan kerja, dan ada yang terakhir yaitu membangun kerja tim yang efektif gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu perilaku organisasi ya. Perilaku organisasi itu adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkat laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu gitu. Perilaku organisasi meliputi aspek-aspek yang pengaruh organisasi terhadap manusia dan juga aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi gitu kan. Dan di sini ada teori. Nah, teori tersebut dikembangkan 5 model spesifik, yaitu perilaku organisasi, model kustodian, model kolegial, model suportif, dan model sistem. Nah, gitu ya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan aspek penting dari sebuah organisasi ya. Yang pertama dijelaskan kinerja suatu organisasi sangat bergantungan pada kinerja individu yang menciptakan semua pekerjaan di perusahaan karyawan untuk menentukan berhasilnya. Oleh karena itu, berbagai upaya penambahan produktivitas perusahaan harus dimulai dengan peningkatan yang harus dimulai gitu, kayak dengan peningkatan produktivitas karyawan. Nah, oleh karena itu lagi memahami perilaku organisasi menjadi sangat penting gitu untuk meningkatkan kinerja seseorang gitu. Pada umumnya setiap individu itu memiliki kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan yang sederhana kayak primer ya, dan di sini juga hingga kebutuhan yang lebih atau lebih luas lagi kayak sekunder gitu ya. Nah, karena untuk memenuhi kebutuhannya setiap individu, kebutuhannya tempat untuk memenuhi kebutuhan, jadi manusia itu membutuhkan tempat untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Jadi membutuhkan organisasi untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu organisasi di bidang pendidikan, maupun di bidang hiburan gitu kan, pekerjaannya dan lain-lainnya gitu. Dalam perilaku organisasi dijelaskan bagaimana perbedaan kebutuhan antara individu gitu, kepribadian karakteristiknya masing-masing individu itu, bagaimana komunikasi profesional mempengaruhi pencapaian tujuan gitu ya. Di sini ada timbul pada atau di dalam dari seseorang untuk menggerakkan dan mempengaruhi perilaku ya. Sering digunakan untuk memahami perilaku. Motivasi merupakan dugaan yang hasilnya akurat gitu ya. Jika informasi cukup banyak tersedia gitu. Kemampuan manajer itu dalam memotivasikan, mempengaruhi, menggerakkan atau berkomunikasi dengan bawahan gitu. Kayak bawahan sangat menentukan efektivitas manajer gitu kan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan yaitu nilai dan sikap perilaku nih. Dan dalam terbentuknya dasar menentukan seberapa puasnya nilai, yaitu terbentuk seseorang terhadap pekerjaan. Nilai mengacu pada pentingnya seseorang melekat pada hal-hal atau ide-ide yang bermanfaat gitu kan. Di sini juga saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu membangun kerja tim yang efektif. Nah, di sini ada 7. Yang pertama yaitu memahami tujuan kelompok, dan yang kedua ada lingkungan yang kondusif, dan yang ketiga ada saling percaya, dan yang keempat membangun komunikasi terbuka, dan yang keempat ada rasa memiliki yang kuat. Yang selanjutnya menghormati pendapat setiap anggota, dan yang terakhir yaitu terus melakukan evaluasi. Nah,
saya cukupkan presentasi saya tadi. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.